Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inka Prestia dari Prodi Matematika 2B. Di sini saya mengerjakan tugas mata kuliah dari dosen Bu Sri Ramayanti, di mana tentang konsep ganjil genap. Nah, pengertian fungsi ganjil dan genap dalam matematika adalah fungsi yang memenuhi hubungan simetris tertentu terhadap inverse aditifnya. Nah, penting dalam banyak bidang analisis matematika, terutama teori deret pangkat dan deret Fourier. Fungsi ini dinamai menurut parti pangkat dari fungsi pangkat yang memenuhi setiap kondisi tertentu. Nah, fungsi genap itu adalah di mana fungsi fx sama dengan x pangkat n, yang dimana n adalah sebuah bilangan genap bulat. Dimana n adalah sebuah bilangan bulat genap. Sedangkan ganjil itu fungsi fx sama dengan x pangkat n, yang dimana n adalah sebuah bilangan bulat ganjil. Nah, perbedaan antara ganjil genap itu di pangkat n-nya. Kalau untuk genap itu bilangan bulat genap, sedangkan untuk ganjil n-nya itu bilangan bulat ganjil. Nah, fungsi ganjil itu bisa disebut dengan fungsi sinus, yang dimana polinominal dengan deret 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya, yang dimana itu bilangannya ganjil. Nah, sedangkan fungsi genap itu bisa disebut dengan fungsi kosinus, yang dimana polinominalnya itu deretnya itu genap, 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya, yang dimana bilangannya itu bilangan genap. Nah, definisinya itu konsep ganjil genap hanya didefinisikan untuk fungsi-fungsi yang rana atau domain dan rentangnya keduanya memiliki suatu inverse aditif. Ini meliputi grup-grup aditif, semua cincin, semua felt, dan semua ruang vektor. Jadi misalnya fungsi dengan nilai real dari variabel real dapat merupakan fungsi ganjil atau genap. Sebagaimana juga fungsi bernilai kompleks dari suatu variabel vektor dan seterusnya. Contohnya itu fungsi nilai real dari variabel nyata untuk menggambarkan simetris grafik. Nah, di sini saya memberi contoh fungsi genap. Ini contohnya. Nah, fx sama dengan x pangkat 2 adalah contoh dari fungsi genap. Nah, misalnya fx menjadi fungsi bernilai nyata dari variabel real, maka f adalah even jika persamaan berikut berlaku untuk semua x dan min x dalam domain f. Nah, di sini ada fungsi genap nih. Nah, fungsi genap itu bisa dirumuskan seperti ini. Fx sama dengan f min x, atau fx dikurang f min x sama dengan 0. Nah, secara geometris, permukaan grafik dari fungsi genap adalah simetris sehubungan dengan sumbu y. Artinya, grafik tetap tidak berubah setelah refleksi terhadap sumbu y. Nah, contoh fungsi genap adalah beranggota x sama dengan x pangkat 2, x pangkat 4, cos x, dan cos x. Nah, di sini berikutnya itu fungsi ganjil. Nah, bisa dilihat gambarnya itu fx sama dengan x pangkat 3 adalah contoh dari fungsi ganjil. Sekali lagi, misalkan fx menjadi fungsi bernilai nyata dari variabel ini, dari variabel real, maka f adalah ganjil jika persamaan berikut berlaku untuk semua x dan min x dalam domain f. Nah, rumusnya itu min f x sama dengan f min x, atau fx ditambah f min x sama dengan 0. Nah, secara geometris, grafik fungsi ganjil memiliki simetri rotasi terhadap asal. Artinya, grafik tidak berubah setelah rotasi sebesar 180 derajat tentang asalnya. Contoh fungsi ganjil adalah x pangkat 3, sin x, dan fx. Nah, di sini tuh kontinuitas dan diferensibilitas kan ada di grafiknya, dimana fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 1 bukan merupakan fungsi ganjil maupun fungsi genap. Kenapa? Karena di sini fx sama dengan x pangkat 3 ditambah 1, sedangkan fungsi ganjil genap itu
dia itu fx sama dengan x pangkat n. Nah, kontinuitas dan diferensiabilitas itu suatu fungsi menjadi ganjil atau genap tidak berarti diferensiabilitas atau bahkan kontinuitas. Misalnya fungsi di Ritztag adalah genap tetapi tidak ada yang kontinuen. Properti yang melibatkan deret Fourier, deret Taylor, turunan dan sebagainya hanya dapat digunakan jika dapat diasumsikannya ada. Nah, properti aljabar, di mana sifat keunikannya jika suatu fungsi genap dan ganjil itu sama dengan 0 dari dimanapun ia didefinisikan. Nah, yang kedua, properti yang melibatkan perjumlahan dan pengurangan. Nah, di situ dijelaskan tentang jumlah dari dua fungsi genap adalah genap dan kelipatan konstan dari fungsi genap adalah genap. Nah, jumlah dari dua fungsi ganjil adalah ganjil dan kelipatan konstan dari fungsi ganjil adalah ganjil. Jadi itu dia memiliki berbeda. Kalau genap-genap, kalau ganjil-ganjil. Nah, perbedaan antara dua fungsi ganjil dan genap itu perbedaan antara dua fungsi genap dan genap. Jumlah dari fungsi genap dan ganjil tidak genap atau ganjil kecuali salah satu fungsi sama dengan 0 di atas domain. Seperti 0, seperti min 1, min 2, 1, 2. Nah, berikutnya sifat yang melibatkan perkalian dan pembagian. Yang pertama, perkalian dari dua fungsi genap adalah fungsi genap. Produk dari dua fungsi ganjil adalah fungsi ganjil. Kalau perkalian tetap perkalian, kalau produk tetap produk. Hasil kali dari fungsi genap dan fungsi ganjil adalah fungsi ganjil. Kalau genap dikali ganjil hasilnya ganjil, tapi kalau ganjil dikali ganjil hasilnya positif. Dan sebaliknya. Hasil bagi dari dua fungsi genap adalah fungsi genap. Kenapa? Karena genap dikali genap hasilnya tetap genap. Tidak mungkin hasilnya ganjil. Nah, hasil bagi dari fungsi genap dan fungsi ganjil adalah fungsi ganjil. Seperti itu. Sama seperti perkalian. Nah, sifat yang melibatkan komposisi. Yang dimana komposisi dari dua fungsi genap adalah genap. Apapun yang dikalikan genap, hasilnya akan genap. Tetapi jika genap dikali ganjil, maka hasilnya tetap ganjil. Seperti itu. Lalu, komposisi fungsi ganjil atau genap dengan fungsi genap adalah genap, tetapi tidak sebaliknya. Nah, itu. Kalau genap dikali genap, hasilnya genap. Tapi, kalau ganjil dikali ganjil, hasilnya tetap genap. Enggak ganjil. Nah, berikutnya, sifat kalkulus. Sifat kalkulus dasar. Turunan dari sebuah fungsi genap adalah fungsi ganjil. Turunan dari fungsi ganjil adalah fungsi genap. Dia terbalik. Nah, integral dari sebuah fungsi ganjil dari min A ke plus A adalah 0, di mana A adalah bilangan terhingga dan fungsi itu tidak mempunyai asimptot vertikal di antara min A dan A. Integral dari sebuah fungsi genap dari min A ke positif A adalah 2 kali integral dari 0 ke positif A, di mana A adalah bilangan terhingga dan fungsi ini tidak mempunyai asimpotot vertikal di antara min A dan positif A. Ini juga benar ketika A adalah bilangan terhingga, tetapi hanya jika integral itu konvergen. Nah, sifat deret. Sifat deret itu deret Maclaurin dari sebuah fungsi genap hanya terdiri dari pangkat genap. Deret Maclaurin dari sebuah fungsi ganjil hanya terdiri dari pangkat ganjil. Deret Fourier dari sebuah fungsi genap periodik hanya terdiri dari fungsi kosinus. Dari deret Fourier dari sebuah fungsi ganjil periodik hanya terdiri dari fungsi sinus. Nah, di sini materi terakhirnya itu tentang sifat aljabar lainnya, di mana sifat kombinasi linier dari fungsi genap dan fungsi genap membentuk ruang faktor di atas nyata. Demikian pula, kombinasi linier dari fungsi ganjil adalah ganjil dan fungsi ganjil juga membentuk ruang vektor dari atas real. Faktanya, ruang vektor dari sebuah fungsi bernilai real adalah jumlah langsung dari subruang fungsi genap dan ganjil. Dengan kata lain, setiap fungsi fx
dapat ditulis secara unik sebagai jumlah dari fungsi genap dan fungsi ganjil. Nah, seperti ini. Fx sama dengan Fex ditambah Fox, di mana Fex sama dengan setengah kurung kurawang Fx ditambah F min X tutup kurawang. Itu untuk genap. Sedangkan untuk ganjil, Fox sama dengan setengah tanda kurawang Fx dikurang F min X. Misalnya jika F adalah X sampel, maka Fx adalah cos dan F isin. Fungsi genap membentuk aljabar komutatif di atas real, namun fungsi ganjil tidak membentuk aljabar di atas real karena mereka tidak tertutup dalam perkalian. Nah, segitu saja materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika kurang paham, maka saya mohon maaf karena saya juga tidak terlalu paham. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.